Hai anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Yuk kita mulai pelajaran ini. Mari kita ulas dengan singkat pelajaran kita sebelumnya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjabarkan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi secara alamiah. Mari kita simak struktur teks eksplanasi beserta dengan penjelasannya. Struktur teks eksplanasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penjabaran umum, penjabaran sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Penjabaran secara umum, bagian awal dari teks eksplanasi berisi pernyataan dan penjabaran secara umum tentang suatu fenomena atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses pembentukannya. Penjabaran sebab akibat secara urut, bagian dari teks eksplanasi yang menjabarkan proses terjadinya atau proses pembentukan sebuah fenomena atau peristiwa. Bagian ini dijabarkan secara urut, proses dari bagian awal sampai akhir. Interpretasi dan kesimpulan. Bagian akhir dari teks eksplanasi berisi kesimpulan atau pernyataan tentang fenomena atau peristiwa yang dijadikan topik di dalam teks yang telah dijelaskan prosesnya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Setiap paragraf dalam sebuah bacaan terkandung hal-hal yang penting, hal-hal pokok atau yang biasa juga disebut gagasan utama. Gagasan utama dapat berupa kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ciri-ciri dari kalimat utama adalah mengandung arti yang jelas, dituliskan tanpa kata sambung, dan mengandung topik permasalahan. Dalam setiap teks eksplanasi ada beberapa unsur kebahasaan yang harus diperhatikan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah konjungsi eksternal. Konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, keterangan benda, dua klausa simpleks. Penambahan contoh konjungsinya dan atau. Perbandingan contohnya tetapi, sementara. Waktu contohnya setelah, sebelum, sejak, ketika. Sebab akibat contohnya sehingga, karena, sebab, jika, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi eksternal. Konjungsi yang menghubungkan dua argumen atau dua ide. Penambahan contohnya selain itu, di samping itu, lebih lanjut. Untuk perbandingan contohnya akan tetapi, sebaliknya, sementara itu, di sisi lain. Untuk waktu contohnya pertama, kedua, kemudian, lalu, berikutnya. Untuk sebab dan akibat contohnya akibatnya, sebagai akibat, jadi hasilnya. Penulisan teks eksplanasi haruslah memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan. Penjabaran secara umum, penjabaran sebab akibat secara urut, interpretasi atau kesimpulan. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi yang pertama adalah menentukan tema atau topik penulisan, menetapkan tujuan dalam menulis teks eksplanasi, mencari data tentang sebab akibat terjadinya fenomena atau peristiwa yang dituliskan, merangkai susunan sebab akibat, menyusun kerangka teks berdasarkan struktur, mengembangkan kerangka teks dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Mari kita coba menuliskan teks eksplanasi secara mandiri. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi yang pertama, tema atau topik penulisan adalah salju. Tujuan penulisannya agar dapat mengetahui proses terbentuknya salju. Mencari data sebanyak-banyaknya tentang proses terbentuknya salju. Contoh data tentang proses terbentuknya salju, salju jatuh dari langit. Indonesia tidak turun salju seperti di Jepang dan Korea.
Partikel es yang jatuh ke bumi merupakan air murni. Butiran es jatuh ke bumi akan melunak karena terkena sinar matahari, dan lain-lain. Kemudian susunlah kerangka teks berdasarkan struktur. Contohnya, untuk penjabaran secara umum kita dapat menyusun atau menulis mengenai apa yang dimaksud dengan salju. Untuk penjabaran sebab dan akibat secara urut, kita dapat berisi proses terbentuknya salju tersebut. Untuk interpretasi atau kesimpulan, kita akan dapat mengetahui alasan di Indonesia tidak turun salju. Kemudian, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi adalah mengembangkan kerangka teks dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Proses terbentuknya salju. Salju merupakan butiran kristal putih yang jatuh dari langit sama seperti hujan. Namun, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa di Indonesia tidak turun salju seperti di Jepang atau Korea yang masih dalam wilayah benua yang sama yaitu Asia? Proses terbentuknya salju hampir sama dengan hujan, di mana awalnya air dari daratan mengalami proses evaporasi atau penguapan karena terkena sinar matahari. Uap air tersebut kemudian mendingin atau kondensasi, menjadi es karena suhu udara di atmosfer yang rendah, lalu menggumpal menjadi awan. Gumpalan awan tersebut semakin lama semakin banyak dan tidak dapat lagi menahan beban hingga akhirnya runtuh dan jatuh ke bumi dalam bentuk es. Partikel es yang jatuh ke bumi merupakan air murni yang belum terkontaminasi apapun. Air murni tersebut hanya dapat membeku pada suhu 0 derajat Celcius atau tepat di bawah awan. Namun, ketika sudah berinteraksi dengan udara, maka air yang semula murni menjadi terkontaminasi. Butiran es yang jatuh ke bumi dan terkena sinar matahari akan melunak dan menjadi salju. Setelah mengetahui bagaimana salju terbentuk, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi terbentuknya salju yaitu energi di udara, kelembapan cukup, letak khatulistiwa, serta tinggi rendahnya antar permukaan dan awan. Tanpa faktor-faktor di atas, mustahil manusia dapat melihat salju. Fakta lain, ternyata suhu dingin di atmosfer saja tidak cukup untuk membentuk salju. Diperlukan faktor lain yang dinamakan nukleator. Nukleator akan bersatu dengan partikel es ketika berada di udara, sehingga kontaminasi yang terjadi membentuk salju. Jika partikel es tidak menyatu dengan nukleator dan terkena sinar matahari, maka yang jatuh ke bumi akan berbentuk air hujan dan bukan salju. Proses terbentuknya salju hampir sama dengan hujan melalui proses evaporasi, kondensasi, menyatu dengan awan lain, awan memiliki beban terlalu berat, hujan jatuh ke bumi. Hal yang membedakan ialah suhu udara di atmosfer dan penambahan zat nukleator di udara. Kedua faktor itu hanya dapat terjadi saat satu wilayah tersebut berada jauh dari garis khatulistiwa dan suhu yang lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Itulah mengapa Indonesia tidak memungkinkan untuk memiliki musim salju seperti negara lain, karena iklim tropis yang dimiliki Indonesia sebagai negara khatulistiwa. Sekarang anak-anak, Ibu yakin Anda sudah mengerti mengenai teks eksplanasi. Sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatan menulis teks eksplanasi. Selamat mengerjakan!